Nama aku Anggara. Usiaku sekarang 23 tahun. Aku akan menceritakan tentang kisah horor di masa laluku. Tepatnya pada saat aku usia SMA. Aku tinggal di Mekarwangi, Pegadaian Barat, Kabupaten Subang. Aku sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Subang. Aku kala itu tinggal di rumah sendirian. Ya, aku tinggal di rumah pamanku. Pamanku kesukaannya pergi merantau entah kemana. Yang jelas rumah itu benar-benar kosong. Gumamku, daripada rumah itu kosong, mending aku tempati aja. Pikirku, agak jauh dari orang tua, mungkin bisa lebih tenang. Karena memang kesukaan aku begitu. Pekerjaanku sehari-hari selain sekolah, sisa waktunya dihabiskan untuk main atau sesekali main band, tidur di rumah, hanya gitu-gitu aja tiap hari. Sampai pada suatu malam, ketika aku di rumah, pulang dari bimbingan belajar, aku mencoba merebahkan badan di kursi yang ada di ruang tamu. Kemudian setelah badan terasa rileks, akhirnya aku memutuskan untuk mandi. Sekalian bersih-bersih badan. Sisa tadi pulang dari bimbingan belajar, memang hujan-hujanan. Karena cuaca akhir-akhir ini di kota Subang sering diguyur hujan. Lalu setelah mandi, berganti pakaian, menyalakan televisi, sambil mainin handphone, tiba-tiba mataku terasa kantuk. Akhirnya malam itu aku memutuskan untuk tidur saja. Gumamku dalam hati, untuk kali ini aku tidak main. Lebih baik memutuskan untuk tidur dan besok bisa sekolah, badan lebih fresh lagi. Sampai tepat pada jam 11 malam, perasaanku mulai tidak enak. Gumamku, kenapa sih? Ini gak enak banget badan. Tiba-tiba
Di jendela sebelah kanan seperti ada yang mengetuk-ngetuk kaca. Gumamku dalam hati, mungkin cicak. Kemudian aku mencoba untuk memejamkan mata biar cepat terlelap tidur. Tapi untuk malam itu ruangan kamar terasa gerah dan suasananya tidak enak. Kemudian aku mencoba terus untuk memejamkan mata, tetapi tetap saja mata ini sulit terpejam. Hingga terdengar dari sebelah kamarku, tepatnya di luar di sebelah kanan, terdengar sayup-sayup suara perempuan menangis. Siapa lagi sih yang nangis tengah malam? Berisik banget, gumamku dalam hati. Tetapi semakin lama tangisan itu semakin jelas. Jelas di telingaku bahwa itu benar-benar suara yang nangis seorang perempuan. Terdengar benar-benar tersengal-sengal. Di saat itu bulu kuduku mulai merinding ketakutan. Badan terasa menggigil dan rasanya tidak karu-karuan. Aku mencoba menenangkan diri sambil membaca doa-doa yang aku hafal. Tangisan itu semakin lama kadang semakin jelas, kadang juga terdengar pelan, sampai akhirnya suara itu benar-benar hilang. Akhirnya aku saat itu mulai agak lega. Sambil mengusap keringatku dengan sapu tangan, aku mencoba tidur karena jam saat itu sudah menunjukkan jam 12 malam. Ketika aku terlelap sebentar saja, tiba-tiba aku terbangun seperti ada suara jendela yang diketuk-ketuk. Dengan kaget, akhirnya aku terbangun gara-gara suara itu. Apalagi sih? Gumamku dalam hati sambil bulu kuduku mulai merinding lagi.
Tiba-tiba dalam keheningan malam terdengar suara kuntilanak yang cekikikan, seolah-olah kuntilanak itu terdiam di jendela seperti menghadap kepadaku, tapi hanya suaranya saja. Makhluknya tidak terlihat. Kala itu aku memberanikan diri untuk mengusir makhluk itu. Pergi, pergi. Apa-apaan sih, bikin berisik orang aja. Kamu pergi ke alam sana. Ini alam manusia, gumamku pada saat itu. Lalu suara itu malahan bukan hilang, malahan semakin menjadi-jadi, dan suara itu semakin keras hingga bulu kuduku benar-benar berdiri dan badan mulai keringatan. Rasa ini sudah tidak jelas apa yang harus aku rasakan, bercampur antara takut, bingung, hingga akhirnya memutuskan aku untuk pergi saja dari rumah, pergi ke rumah ibuku pada malam itu untuk tidur di sana. Kemudian aku keluar dari kamar, menyalakan motor, menutup pintu, dan akhirnya aku pergi ke rumah orang tuaku untuk tidur di sana. Dan orang tua pun menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Dan aku pun bercerita bahwa tadi di rumah paman ada kuntilanak yang tertawa-tawa. Akhirnya orang tua aku bilang memang di rumah itu dari dulu juga suka banyak penampakan. Sampai akhirnya aku tidak berani lagi tidur di rumah pamanku sendirian.